Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang waktu Jakarta maupun waktu Kuala Lumpur. Kami ucapkan kepada semua hadirin, para peserta yang sudah hadir dalam media Zoom ini. Pertama-tama kami izin mengucapkan selamat datang pada Pak Fazal Fahrunas selaku Wakil Ketua 1 DPW IAI Malaysia, ada Ustadz Nasr Akbar, guru kami selaku pembicara pada Zoom webinar ini, dan selaku Wakil Ketua 2 dari DPW IAI Malaysia periode 2024-2028. Kami juga ucapkan selamat datang, masih menunggu begitu ya pembicara kita pada Zoom webinar pada kesempatan siang hari ini juga, Dr. Muhammad Hasbi Zainal, selaku Direktorat Kajian dan Pengembangan atau Kepala Pusat Kajian Strategis Badan Amal Zakat Nasional Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Ibu Badan Pengurus Harian DPW IAI Malaysia periode 2024-2028, seluruh anggota DPW IAI Malaysia, tamu undangan, dan seluruh peserta baik akademisi, praktisi, maupun seluruh stakeholder dan sobat ekonomi syariah dimanapun kalian berada, yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama hadir diskusi dalam forum webinar pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh kami Dewan Pimpinan Wilayah IAI Malaysia pada siang hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Siddiq, selaku anggota dari bidang riset filantropi dan keuangan sosial Islam DPW IAI Malaysia, yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan bertindak sebagai pemandu acara sekaligus moderator dalam sesi webinar hari ini. Webinar ini merupakan program kerja dari DPW IAI Malaysia periode 2024-2028 yang insya Allah akan dilaksanakan secara rutin, yang mana pada kesempatan kali ini kami dari tim bidang riset filantropi dan keuangan sosial Islam mengangkat tema manajemen zakat yang menjadi salah satu instrumen utama dalam keuangan sosial Islam. Di mana judul yang kami angkat ialah meningkatkan kualitas manajemen lembaga zakat dalam reforma pengumpulan dan penyaluran zakat, dengan mendiskusikan dan menilik gitu ya praktik baik atau best practice dari manajemen zakat di Indonesia maupun di Malaysia. Baik, sebelum kita beranjak lebih jauh ke dalam inti acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan dan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran dari saudara kita, Al-Ustadz Fahri Abrar. Mas Fahri, sudah ready Mas Fahri? Siap. Pada Mas Fahri, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Apa? Shadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Fahri atas bacaan lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita semua yang mendengarkan selalu mendapatkan rahmat dan kebaikan serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, agenda kita berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus welcoming speech pada Bapak Ibu semua, insya Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Afaza Fahrunas, MSc PhD Candidate, selaku Wakil Ketua 1 Dewan Pimpinan Wilayah IAI Malaysia, periode 2024-2028. Pada Pak Faza, kami persilakan. Nah, terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dr. Muhammad Hasbi Zainal, Direktur Kajian dan Pengembangan Basnas Republik Indonesia, dan juga Dr. Nasir Akbar, insya Allah, Wakil Ketua 2 DPWAI Malaysia, dan Mas Muhammad Rizky Sidik, moderator acara ini, dan juga teman-teman IAI sekalian dan para hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah atas izin Allah, Allah berikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar mengenai, pada kesempatan kali ini adalah mengenai zakat, utamanya meningkatkan kualitas manajemen lembaga zakat dalam performa pengumpulan dan penyaluran zakat dengan melihat best practice di Indonesia dan Malaysia. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, IAI juga sekaligus ingin memperkenalkan diri di DPW Malaysia pada periode 2024 sampai 2028. IAI diketuai oleh Prof. Irwandi Tarmizi. Beliau adalah Dean dari INHART di IAIUM, yang kebetulan beliau berhalangan hadir karena bersamaan dengan acara IAI di Jakarta, mewakili dari IAI Malaysia, dan beliau juga menyampaikan salam. Semoga pertemuan kali ini juga merupakan salah satu starting point ya bagi IAI Malaysia untuk bisa berkontribusi dalam khazanah ekonomi syariah di Indonesia. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian berkunjung ke Malaysia, kami juga membuka pintu untuk bersilaturahmi, terutama dengan IAI yang ada baik tingkat DPW ataupun komisariat. Insya Allah kita akan sama-sama berkontribusi dalam membangun dan memajukan perekonomian Islam di Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema kali ini adalah tema yang sangat menarik karena kita akan mengkaji bersama-sama, berdiskusi dengan dua pembicara yang ahli dalam bidangnya, insya Allah mengenai manajemen lembaga zakat dalam performa pengumpulan dan penyaluran zakat dengan melihat Indonesia dan Malaysia. Dan insya Allah tema ini akan memberikan banyak inspirasi kepada kita, paling tidak dua hal. Yang pertama, memberikan inspirasi best practice kepada lembaga dan pengelola zakat, terutama di Indonesia, karena Indonesia dan Malaysia punya ciri khasnya masing-masing, saling melengkapi dan saling belajar. Yang kedua, tentu memberikan ide-ide baru dalam bidang penelitian dan pengembangan zakat. Apalagi di IAI Malaysia juga banyak kemudian dibersamai oleh teman-teman mahasiswa dari Indonesia yang sedang belajar S2, S3, maupun beberapa juga S1 yang menjadi anggota IAI Malaysia. Dan semoga dengan ide-ide ini, insya Allah, riset-riset mengenai zakat, terutama di Indonesia dan Malaysia, semakin berkembang dengan pesat. Bahkan, kalau kita lihat beberapa hal di Malaysia ya, apalagi sekarang dalam pemerintahan baru, banyak mengkaji mengenai impact assessment. Dan salah satu referensi utama adalah kajian-kajian dari Basnas, kajian-kajian dari Rumah Zakat, Dompet Duafa, dan beberapa lembaga zakat lain yang ternyata telah lebih awal mengukur bagaimana zakat secara numerical, secara empiris bisa mengentaskan kemiskinan dari aspek materi maupun religius ataupun dari perspektif agama. Dan ini tentu menjadi starting point yang bagus karena insya Allah Malaysia dan Indonesia menjadi salah satu rujukan utama dalam pengembangan zakat, apalagi di sektor keuangan sosial Islam. Untuk dan semoga pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama belajar dan semoga hasil dari acara ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan sektor zakat.
Akhir kata, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan marilah acara ini kita sama-sama kita buka dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Faza Farunas atas sambutannya, atas welcoming speech-nya pada kesempatan siang hari ini dalam acara diskusi dalam forum webinar yang diselenggarakan oleh DPW IAI Malaysia pada siang hari ini. Baik, sebelum kita beranjak ke acara inti kita, sesi diskusi dalam forum webinar, ya, izinkan saya untuk mengajak para hadirin semua untuk berfoto bersama, mengabadikan momen kita dalam forum webinar ini. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Eh, Pada Mbak Vivi, selaku host mungkin boleh minta bantuannya, Mbak. Silakan Bapak Ibu, silakan. Baik, sebentar ya. Oke, teman-teman, semuanya, mohon dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Untuk yang kedua. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vivi atas bantuannya untuk mengambil gambar dan mengabadikan momen kita pada sesi webinar pada siang hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya kita langsung masuk ke inti acara kita, diskusi melalui forum webinar ini. Saya mohon izin belum mendapat respon gitu ya Pak dari Pak Hasbi. Nanti insya Allah mungkin beliau akan join. Sebelum itu, saya izin memaparkan gambaran besar dari topik diskusi kita pada siang hari ini dengan judul yang sudah tadi disebutkan oleh Pak Faza juga gitu ya. Kita akan membahas bagaimana meningkatkan kualitas manajemen lembaga zakat dalam performa pengumpulan dan penyaluran zakat dengan mendiskusikan dan menilik praktik baik dari Indonesia dan Malaysia. Yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mendapatkan insight insya Allah dari kedua pembicara kita. Saya izin memperkenalkan pembicara kedua kita terlebih dahulu, yaitu Ustadz Nasr Akbar, Muhammad Nasr Akbar. Beliau merupakan Wakil Ketua 2 DPW IAI Malaysia periode 2024-2028. Pak Nasr Akbar merupakan pengajar dosen dalam Departemen Ekonomi Islam di Tazkiyah Islamic University. Beliau saat ini sedang menjadi full-time PhD student di Institute of Islamic Banking and Finance (IIBF) di IUM. Dan Masya Allah, Alhamdulillah mendapatkan awardee dari Malaysia International Scholarship atau MIS. Pak Nasr Akbar merupakan sosok peneliti yang juga banyak mendedikasikan riset interestnya dalam bidang Islamic Social Finance dan membahas tentang sukuk, halal industri, dan sebagainya. Pada Pak Nasr Akbar, mungkin saya persilahkan terlebih dahulu Bapak untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini sembari menunggu Pak Hasbi. Monggo Pak Nasr, Ustaz kami, silakan. Terima kasih, Saudara Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, Dengar, Pak. terdengar, Ustaz. Oh, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebenarnya ini saya pelengkap pada dasarnya.
Saya ini pembicara pelengkap. Intinya adalah Ustadz Hasbi, Dr. Hasbi, Masya Allah. Karena kita mengundang pakar yang aktif terlibat dalam dunia zakat, dalam pembuatan regulasi di Indonesia, dan juga aktif di World Zakat and Wakaf Forum. Saya beberapa kali ketemu dengan Dr. Hasbi, tapi sebagai di Zawoni ya, Zakat Wakaf Online University. Nah, itu juga di bawah World Zakat and Wakaf Forum. Dan besok adalah acara yang meriah dari World Zakat and Wakaf Forum, maka saya sempat bilang ke Ustadz Rizky, ini Rizky serius Dr. Hasbi bisa hari ini, karena mengingat beliau besok adalah penanggung jawab untuk acara untuk World Zakat and Wakaf Forum berkaitan dengan ASEAN Islamic Public University. Tapi dipastikan katanya bisa. Ini mudah-mudahan saya bukan yang utama, saya hanya menjadi pelengkap saja untuk materi yang akan disampaikan nanti oleh Dr. Hasbi. Jadi sebentar saja mungkin saya akan menyampaikan. Terima kasih Dr. Faza, Masya Allah, bentar lagi kita akan manggil beliau dokter. Kemudian ada Bu Beta, ada Pak Hans. Oh, banyak ini kawan-kawan IAI ya. Masya Allah. Ini akan lebih ramai lagi nih kalau tidak pas banyak bentrok dengan acara-acara ISEF ya. Mungkin akan lebih ramai lagi. Tapi kita konsisten dengan rencana program kerja kita. Kita akan mulai webinar di bulan Oktober. Ini terima kasih nih tim dari Ustadz Wahyudi dan Rizky yang memulai webinar perdana tepat sesuai yang direncanakan Oktober, walaupun di penghujung Oktober, tanggal 31 Oktober. Insya Allah selanjutnya kita akan ada webinar di bulan Desember, insya Allah. Saya akan berbagi materi. Mudah-mudahan sudah terlihat. Saya tidak banyak materi yang saya sampaikan, mungkin nanti kita diskusi saja, dan juga banyak menyimak dari Pak Hasbi. Saya awali dengan zakat legislation in ASEAN. Ini ASEAN ini negara yang cukup unik untuk berkaitan dengan keislamannya, sangat kental, tapi non-Arab. Zakat legislation in ASEAN, majority Muslim country di ASEAN itu ada beberapa, dan minority ada beberapa juga di sini. Kita bisa lihat Indonesia sebagai negara yang majoritinya Muslim country, legal system kita unitary dalam arti kata ini berkaitan dengan zakat itu terpusat. Itu satu komando lah sebenarnya ya. Yang menggunakan sistem federal state di sini itu adalah Malaysia dan juga Thailand. Diserahkan kepada masing-masing provinsi dalam hal legislasi berkaitan dengan zakat. Secara sistem perundang-undangan di masing-masing negara hampir semuanya sekuler, dengan arti kata tidak secara tegas mengatakan sebagai negara Islam. Hukum Islam tidak dijadikan sebagai landasan dasar. Hanya Brunei di sini yang secara tegas menyatakan bahwasanya undang-undang atau aturan yang digunakan adalah aturan Islam. Dan kalau kita tengok lagi zakat legislation-nya terkait dengan undang-undang ini, Indonesia itu ada 2 undang-undang yang sudah diterbitkan. Tahun 99 dan kemudian direvisi tahun 2011. Sedangkan di Malaysia itu sangat bergantung kepada masing-masing negeri. Masing-masing negeri. Kemudian di Singapura itu ada hukum yang berkaitan dengan mengadministrasi umat Islam, umat Muslim. Jadi ada berkaitan dengan donation dan lain sebagainya. Kemudian di Brunei ini Religious Council and Qadis Court. Kemudian kalau di Thailand sama Filipina ini tidak ada regulasi. Tidak ada regulasi dari pemerintah
ini murni diatur oleh community, oleh komunitas muslim di sana. Saya mungkin Filipina terbaru dengan status Mindanao yang menjadi memiliki independensi. Saya belum cek kembali terkait bagaimana, apakah sudah ada regulasi terbaru berkaitan dengan zakat. Nah, ini materi yang saya dapatkan dari modul Zawoni ya. Jadi kalau kita lihat zakat legislation at the state level itu ada, ini saya salah ketik ini ya. Sesuai yang saya jelaskan tadi, dalam untuk negeri, untuk wilayah provinsi-provinsi itu Malaysia, dan untuk federal, untuk tingkat pusat itu ada Indonesia dan Singapura dan juga Brunei. Kemudian no official zakat legislation itu Thailand dan Filipina. Dan tentu harapannya negara yang punya legislasi yang kuat itu tentunya kita harapkan mereka bisa memanage zakat secara lebih efektif, bisa terstruktur, dapat dukungan yang kuat dari pemerintah, sehingga kualitas dan juga kuantitas zakatnya itu bisa semakin lebih baik dari tahun ke tahun. Itu harapannya. Kita berharap Thailand dan juga Filipina mudah-mudahan ada perundang-undangan yang mendukung, bukan yang justru malah menekan ya. Dan lihat Singapura, walaupun dia non-Muslim country, tapi dia punya legalnya. Nah, ini menarik. Ini kalau ilustrasi ini saya minta ChatGPT aja untuk buat ya. Sekarang kita tinggal minta gambar dari ChatGPT, selesai ya. Jadi jangan dianggap serius. Ini apa itu, ada gambar-gambar ini jangan dianggap terlalu serius. Bagaimana zakat regulation in Malaysia? Di Malaysia ada, kalau saya tak salah, ada 13 kerajaan dan satu daerah Israel. Nanti kalau saya salah tolong dibenerin ya. Setidaknya ada 14 negeri lah kalau nggak salah ya. 13 negeri, satu wilayah federal kalau saya tidak salah. Jadi ada 14. Nah, ini Selangor itu dia ada regulasinya. Kemudian wilayah persekutuan di Kuala Lumpur ini juga ada. Ini masing-masing undang-undangnya ada semuanya ya. Dan kebanyakan pada dasarnya itu di bawah SIRC atau Majelis Ugama, atau di tempat yang lain disebut Majelis Agama. Kalau kayak di Johor itu nyebutnya Majelis Ugama. Jangan salah sebut ya Bang Rizky ya, untuk Islamic Council di Johor nyebutnya Majelis Ugama, bukan Majelis Agama. Kalau di tempat yang lain ini ada yang nyebutnya Majelis Agama. Seperti di Terengganu misalnya, Majelis Agama. Ya, kalau kita lihat secara agensinya, sebenarnya State Islamic Religious Council ini itu dia mengatur collection sama distribution di beberapa tempat, di beberapa provinsi ya, kalau kita negeri lah, state. Di beberapa negeri itu collection sama distribution itu diatur sendiri oleh State Islamic Religious Council. Jadi untuk masalah agama di Malaysia itu diatur oleh sultan masing-masing negeri. Nah, sultan ini tentu yang bertindak selaku wakilnya adalah State Islamic Religious Council, Majelis Ugama atau Majelis Agama. Namanya bisa berbeda-beda tiap negeri. Nah, kemudian Majelis Ugama ini, tanggung jawabnya ini ada yang memang langsung dikerjakan sendiri, baik itu dari penghimpunan maupun penyaluran. Tidak hanya zakat saja yang dikelola, ada wakaf dan juga berkaitan dengan dana keagamaan lainnya.
itu diatur semuanya oleh majelis agama. Ini bisa kita lihat seperti di Perlis, kutipan dan agihan. Kutipan itu penghimpunan, agihan itu penyaluran. Ya. Jadi ini dilaksanakan oleh MAIPS, kemudian Perak juga sama, MAIPK, kemudian untuk negeri 9 itu MAINS, kemudian ada Pahang ini MUIP ya. Tapi kalau Pahang ini dia ada pusat kutipan. Jadi di beberapa negeri itu ada yang saya tidak mau penghimpunan dan penyaluran, tapi penghimpunannya biar lebih efektif itu kita buat pusat pungutan yang terpisah, yang dia corporate. Bahasa lainnya adalah ada yang menggunakan istilah privatisasi. Jadi ada yang menggunakan istilah privatisasi dalam menjelaskan mekanisme ini. Bagaimana penghimpunan itu diserahkan kepada corporate tapi di bawah supervision dari SIRC, State Islamic Religious Council. Dan ini dimulai oleh PPZ Wilayah Persekutuan. Itu dimulai tahun 91 kalau saya tidak salah. Sebenarnya kalau kita lihat ini mirip-mirip awal-awal kayak ini ya. Memang pergerakan Islam makin kuat ya di tahun 90-an itu ya. Di perzakatan Indonesia sendiri kan tahun 90-an juga itu. Sampai duafa dan lain-lain itu ya. Nah, ini PPZ Wilayah Persekutuan. Ini kemudian diikuti oleh beberapa negeri yang lain. Ada Pusat Kutipan Zakat Pahang. Kemudian kalau di Sarawak itu ada Tabung Baitul Mal. Jadi dia mungkin tidak hanya zakat saja, tapi juga ngurusin yang lain. Tapi dia terpisah dari majelis agama. Kemudian ada yang sistem yang lain, itu baik collection maupun distribution, itu diserahkan kepada corporate. Tapi di bawah naungan SIRC. Jadi kalau corporate ini dia bertanggung jawab kepada majelis agama, nanti majelis agama ke sultan. Kalau majelis agama sendiri berarti dia langsung ke sultan. Contoh yang diserahkan sepenuhnya itu adalah kayak Selangor, lembaga zakat Selangor. Baik penghimpunan maupun penyaluran itu diserahkan kepada corporate. Ada juga lembaga zakat negeri Kedah. Ini juga tidak bukan SIRC tapi di bawah daripada SIRC. Jadi ini menarik ya, bagaimana perkembangan zakat di Malaysia yang ini berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada lembaga zakat nasional, ada provinsi, dan ada kabupaten. Baik, ini alhamdulillah ada Pak Hasbi yang sudah masuk ya ini ya Ustaz Rizky. Ini apakah saya teruskan atau kita serahkan dulu kepada Pak Hasbi? Sudah Pak, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, pembicara utama kita dalam forum webinar ini. Selamat datang Pak Dr. Hasbi. Assalamualaikum Dr. Hasbi. Ini masih setting device Pak, mungkin tadi ada sedikit kendala sepertinya. Oke, baik. Berarti saya teruskan Silakan dulu ya. lanjutkan terus. Iya, silakan terus Pak. Nanti insya Allah kita siap. sapa Pak Hasbi insya Allah. Oh, sudah. Nah, menarik yang di Malaysia, yang nampaknya perlu kita contoh dan perlu kita ikuti adalah adanya tax rebate ya, adanya potongan pembayaran pajak ketika kita membayar zakat. Dan ini tertuang pada Income Tax Act, yaitu undang-undang berkaitan dengan Akta Cukai tahun 1967, 6A poin 3. A rebate shall be granted
for year of assessment for any zakat, fitrah, or any other Islamic religious. Jadi kewajiban agama Islam lainnya pun itu bisa menjadi pemotong pajak. Ini memang menarik. Berbeda hanya dengan di Indonesia, yang mana zakat itu hanya mengurangi pendapatan terkena pajak. Sedangkan di Malaysia itu mengurangi berapa yang harus kita bayar kepada negara. Kalau misalnya kita kena pajak sekitar, anggaplah 1.000 ringgit misalnya, kita harus bayar pajak 1.000 ringgit. Ternyata kita sudah bayar zakat sebesar 500 ringgit. Maka kita cukup bayar 500 ringgit untuk pajaknya. Bahkan kalau kita zakatnya misalnya sama-sama 1.000 ringgit, mungkin kita nggak perlu bayar pajak itu. Jadi ini yang menarik ya, kira dan tunaikan zakat Selangor, ini contohnya ini ya. Rebat cukai LHDN dalam negeri, apa ini? LH-nya apa saya agak lupa. LHDN 100%. Jadi ini tertuang dan ini sudah lama. Nah, kita mudah-mudahan nih bisa mengarah ke sini sehingga kita sebagai umat Islam di Indonesia tidak terkena double-double nih. Apalagi PPN mau naik 12%, pajak penghasilan nanti dicari-cari, waduh, kita lumayan tuh. Di situ kita bayar zakat lagi, banyak sekali potongan. Ini kalau saya baca slip gaji saya itu kadang-kadang sedih ya, banyak banget potongannya gitu ya. Jadi take home pay-nya ini nih, kok banyak sekali potongan ini. Bentar lagi tahun depan nambah lagi nih potongan apa sih? Tapera. Tapera sama asuransi mobil ya. Aduh, makin banyak lagi nih potongan-potongan, ya Allah. Insyaallah. Ini hal yang menarik yang mudah-mudahan bisa kita ikuti teks sedikit. Kemudian terkait dengan zakat resipien atau had kifayah. Had kifayah itu sebenarnya adalah tingkat kemampuan seseorang. Batasan seseorang itu bisa mencukupkan kebutuhan layak, kebutuhan layak hidup lah. Nah ini kalau kita lihat lagi diskusi had kifayah itu ada di diskusi ulama klasik. Sebenarnya berkaitan dengan apakah seseorang itu, siapa sih yang layak untuk mendapatkan zakat atau mustahik. Miskin atau fakir itu batasannya berapa. Nah kalau kita lihat mazhab Hanafiyah, Malikiyah, selama dia bukan muzaki, maka dia tergolong mustahik. Ini saya baca dari Pak Nurizal nih ya, Pak Nurizal Ismail. Bahwasanya kalau dia bukan muzaki, maka dia mustahik. Tentu di dalam mazhab ini pun ada beberapa pandangan ya. Kemudian kalau Syafi'iyah itu sendiri bergantung kepada kebutuhan dasar. Jadi yang diukur adalah kebutuhan dasar. Kalau Hambali ini memprioritaskan kepada yang tidak mencapai 40 dirham atau sekitar 1/5 dari nisab zakat. Kan nisab zakat itu 200 dirham atau 20 dinar. Berarti ini sekitar 1/5-nya. Kalau sekarang nisab zakat misalnya per bulan misalnya 8 juta misalnya, berarti ya sekitar 1,5 lah kira-kira begitu ya. Nah ini cara perhitungannya berbeda-beda. Adapun Basnas sendiri itu menetapkan per tahun 2023 ya, kalau saya tidak salah itu sekitar 800 sampai 900 ribu per orang. Sehingga kalau dalam satu keluarga itu ada 4 orang, dan ini tiap-tiap provinsi berbeda-beda. Jadi Basnas membuat had kifayah tiap provinsi berbeda-beda. Kalau dengan asumsi satu keluarga itu ada ayah, ibu, dan 2 anak, ya sekitar 3 jutaan. Ya, sekitar 3 jutaan. Yang itu had kifayah. Had kifayah yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kalau di Malaysia sendiri,
kalau kita lihat di wilayah persekutuan, cara menghitungnya dia pertama berdasarkan kepala keluarga, bapak misalnya, itu disesuaikan dengan sewa rumah itu kira-kira berapa, 1.120 misalnya, sewa rumah. Ini Dokter Faza ini sewa rumahnya kayaknya nggak nyampe 1.000 ini. Ya, Betul. nggak nyampe 1.000 ini. Ini masuk mustahik kayaknya ini. Ini head household ya, rent house-nya 1.120. Kalau dia punya rumah 620. Kalau dia pekerja di atas 18 tahun 315 ringgit. Kalau dia tidak bekerja 245. Kalau dia teenager remaja 290. Jadi ada tambahan-tambahannya ya. Jadi berbeda-beda, tidak serta-merta langsung dikalikan. Saya tidak tahu yang di Basnas apakah sampai kepada pembagian antara kepala rumah tangga, kemudian anak, apakah dibedakan atau hanya langsung dikali. Kalau sekilas saya bacanya langsung dikali. Tapi kalau alam nanti mungkin Rizky yang lebih paham karena mungkin terlibat dalam kajian ini. Ini hak kifayah yang ada di wilayah persekutuan. Mungkin di wilayah yang lain juga berbeda. Untuk penerimaan dan penghimpunan, saya sebagai contoh saja ya, saya tidak ngecek semua negeri. Misalnya wilayah persekutuan, tahun 2023 kemarin itu nyampe 1 billion ringgit. Luar biasa. LZS sekitar 1,15 billion ini agihannya. 11-12 lah. Antara Selangor sama wilayah persekutuan. Sampai 1 miliar ringgit. Jumlah yang sangat besar. Tapi kalau kita lihat regional GDP-nya, ini di wilayah persekutuan sekitar 277. Saya masih melihat ini masih sangat kurang ya. Masih perlu ditingkatkan lagi. Karena ini nyampe 1% aja enggak. Ini kalau kita melihat perkembangan ya, pembagian kita bandingkan dengan GDP. Nanti yang Indonesia juga bisa dilakukan demikian. Saya pernah melihat ada kajian yang menggunakan pendekatan ini untuk mengukur seberapa maksimal dalam penghimpunan zakat itu dilakukan. Dan ini kalau kita harusnya 2,5% ya, secara kasarnya, setengah kasarnya. Walaupun nanti perlu dibagi juga berapa muslimnya dan ininya ya. Nanti ini data hanya apa ya, melihat dari berita-berita, saya belum ngecek secara real ke statistiknya. Ini sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh bagaimana pendapatan paling besar itu dari zakat pendapatan, dan itu kebanyakan setengahnya dari potongan gaji. Jadi memang payroll system itu sangat baik sekali dan untuk mendorong orang untuk membayar zakat. Adapun contoh penyaluran di Lembaga Zakat Selangor, ini ketika masa COVID, ini ada banyak sekali contoh-contohnya bagaimana sumbangan makanan kering, sumbangan peralatan COVID. Nah ini pada masa COVID ya. Kemudian bantuan keperluan hidup, bantuan sewa rumah, bantuan keuangan bulanan. Untuk sewa rumah juga ada bantuannya ini. Mungkin Mas Rizky yang mungkin mau melanjutkan studi S3 di Malaysia, nanti mungkin berkeluarga bisa mengajukan bantuan sewa rumah, bantuan keuangan bulanan, bantuan makanan bulanan. Jadi banyak sekali program-programnya. Ada juga bakul rezeki, bantuan makanan dan keperluan hidup, bantuan untuk guru, program penerapan nilai Islam, bantuan hutang, itu juga ada. Ini program untuk PHK belum ada nih. Kemarin sempat saya mengkaji tentang perlunya zakat untuk membantu mereka yang terkena PHK, terutama di Indonesia yang lagi marak, atau korban pinjol kalau yang di Indonesia juga yang lagi marak. Dan banyak lagi yang bisa kita inisiatifkan. Kemarin saya juga ada diskusi terkait dengan ada mencoba untuk menginisiasi satu program zakat, yaitu
jaga ya. Produknya adalah jaga. Masih kita diskusikan sebelum dilonceng secara umum. Oke. Ada beberapa isu kalau yang saya lihat di beberapa paper. Pertama, terkait dengan masih ada ternyata di Malaysia itu yang berpandangan zakat itu harus dalam bentuk yang realnya. Ini mengikuti pandangan Syafi'i. Di Indonesia juga ada. Bagaimana ketika zakat pertanian, padi misalnya, ya bayarnya ya dalam bentuk padi, bukan dalam bentuk nominalnya. Kemudian birokrasi, ini juga menjadi isu. Walaupun contoh yang diangkat adalah bagaimana mahasiswa itu harus setiap tahun mengajukan dari awal prosesnya, jadi memang ribet ya, dan tiap tahun dia mengajukan dan memulai prosedur yang baru. Rasanya di Indonesia juga lebih kurang sama. Kemudian kalau ini datanya juga menunjukkan bahwasanya jumlah yang aktif untuk membayar zakat tahun 2010 masih 160.000. Tahun 2023 sekitar 300 berapa di sini ya? Ada 398.400.000. Berarti alhamdulillah dalam jangka waktu 14 tahun itu sudah bertambah 250.000. Nah, ini hal yang menarik juga, bagaimana mendorong makin banyak muzaki. Nah, tentu program-program yang bisa meningkatkan mustahik itu juga sangat diperlukan berkaitan dengan entrepreneurship bagi para mustahik. Kemudian other issues, accounting and financial procedures issues. Nah, di Malaysia kita ada ini terkait dengan ini ya, kalau zakat misalnya, lembaga zakat, dia beli aset. Beli aset, asetnya itu atas nama siapa? Nah, ini juga menjadi suatu diskusi terkait dengan apakah itu milik daripada lembaga zakat, off balance sheet atau on balance sheet. Kemudian berkaitan dengan birokrasi yang lain, yaitu SIRC, yaitu yang Majelis Ugama di masing-masing negeri. Ini prosedurnya kalau pakai ngikut birokrasi tentu akan sulit, ya akan panjang. Ketika dilepas saja, ketika misalnya kayak Selangor ya, saya beberapa punya pengalaman juga di Selangor, untuk menurunkan anggaran itu juga agak panjang ya, apalagi kalau masuk ke dalam birokrasi. Nah, saya alhamdulillah pernah mendapatkan bantuan juga dari Selangor, tapi bukan sebagai mustahik duafa, bukan ya, tapi pos yang lain berkaitan dengan konsultansi. Nah, kemudian it will probably happen that a shortage of employees will cause zakat distribution to be delayed. Kemudian, is it appropriate to establish zakat management body? Apakah tepat untuk membuat korporatisasi atau privatisasi? Yang tadi yang saya sebutkan, trennya yang berkembang ke arah sana karena dianggap lebih efisien dan lebih efektif. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya di Malaysia ini untuk zakat itu dilakukan secara desentralisasi, yaitu diserahkan kepada masing-masing negeri dan berada pada supervisi dari sultan atau dari majelis ugama masing-masing. Tidak ada private zakat institution dengan arti kata banyak yang bersaing seperti di Indonesia. Satu negeri hanya ada satu lembaga, apakah itu dia menaungi pengumpulan dan penghimpunan, atau penghimpunan saja, kemudian penyaluran diserahkan kepada yang lain, disalurkan pada majelis ugama. Jadi satu negeri satu. Kemudian adanya tax rebate bagi pembayar pajak. Kemudian ini pembayar zakat maksud saya, ada potongan pajak buat yang bayar zakat. Kemudian tantangan yang lain berkaitan dengan edukasi di mana-mana, baik itu di Indonesia maupun di Malaysia, birokrasi, kemudian accounting and financial procedure. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Akhuna Rizky, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini saya percepat ya, karena sudah ada Dr. Hasbi
Ini kita harus banyak menimba ilmu dari beliau, insyaallah. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami Ustadz Nasr Akbar atas paparannya mengenai praktik baik dalam peningkatan kualitas manajemen lembaga zakat di Malaysia. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sudah kedatangan pembicara utama kita pada forum sesi webinar hari ini. Ustadz kita, guru kita, Bapak Dr. Muhammad Hasbi Zainal. Pak, apakah suara dengar Pak? Sudah bisa join? Ya, jelas Rizky. Cuman saya pakai HP nggak apa-apa ya. Aman Pak, siap-siap. Insya Allah nanti kita akan Karena bantu share screen laptopnya juga. ini nggak tahu ngambek. Siap-siap. Baik, izin memperkenalkan terlebih dahulu pembicara yang pertama kita pembicara kedua kita pada webinar pada siang hari ini. Dr. Muhammad Hasbi Zainal merupakan direktur dari Direktorat Kajian dan Pengembangan Basnas Republik Indonesia dan juga sebagai Kepala Pusat Kajian Strategis, Kepala Puskas Basnas dari tahun 2019. Pak Hasbi merupakan lulusan dari Al Azhar University di program sarjana beliau, lalu menyelesaikan studi master dan PhD Pak Hasbi di National University of Malaysia atau yang kita kenal dengan University Kebangsaan Malaysia atau UKM. Pak Hasbi merupakan peneliti, ini kalau saya bacakan CV beliau panjang sekali kayaknya Pak Nasr. Jadi saya izin skip saja bahwa Pak Hasbi merupakan peneliti, lecturer dan juga akademisi. Dan juga kita harus menimba ilmu dari beliau karena beliau adalah sekarang pemangku kebijakan gitu ya, regulator dalam bidang zakat yang harus kita timba ilmunya. Dan insya Allah kita akan mendapatkan insight dari beliau mengenai tema kita pada hari ini. Izin menyampaikan, mengulang judul kami Pak pada webinar hari ini. Bagaimana cara meningkatkan kualitas lembaga manajemen zakat dengan menilik atau menganalisis dari praktik baik, baik dari segi pengumpulan, penyaluran maupun manajemen lainnya di Indonesia. Kepada Pak Hasbi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Rizky. Ada Mbak Ana di sini, boleh ditayangkan Mbak Ana materinya. Baik, yang saya hormati Pak Nasr Akbar, narasumber kita yang luar biasa tadi menyampaikan beberapa perspektif kesehatan terutama di Malaysia ya. Lalu Mas Rizky, MC kita, teman-teman sekalian, rekan-rekan yang hadir pada webinar pada kesempatan kali ini, ada 41 peserta ya. Salam kenal dari saya. Ini nama-namanya sih ada yang dari Basnas RI, ada yang dari Malaysia, ada juga Ustadz Tuba ya. Ada mungkin dari Malaysia ada nggak? Malaysia maupun Brunei barangkali ya. Ya, sebenarnya materi ini materi yang sudah sering kita dengar ya tentang indeks zakat nasional. Kenapa saya ingin menyampaikan tentang indeks zakat nasional? Karena kan kalau kita konsisten ya mengikuti pergerakan zakat di Indonesia ini, sebenarnya kita bisa lihat dari hasil indeks zakat nasional itu seperti apa. Dulu tahun 2015 ini saya boleh katakan menjadi tahun kebangkitan lah zakat di Indonesia, di mana tahun 2015 ke bawah itu nampaknya zakat ini belum menjadi concern semua ya, bahwa instrumen zakat ini dapat dikelola secara modern, secara baik dan sustainable. Sebenarnya kalau kita lihat dari kenapa sekarang lembaga zakat begitu tumbuh dan sustain ya, seperti korporasi sebagaimana biasanya atau institusi sebagaimana biasanya, sebenarnya tidak lepas dari fatwa Qardawi. Buku Qardawi itu kitab zakah atau fikih zakat. Itu merupakan buku atau kitab yang memberi nafas kepada negara-negara muslim untuk bisa membentuk lembaga zakat yang modern. Ya, karena kalau kita tidak merujuk ke fatwa Qardawi, ya sebenarnya zakat ini seperti yang disampaikan Ustaz Nasr Akbar tadi, Syafi'iyah. Pas Syafi'iyah itu setahun sekali. Kalau setahun sekali, ya ya seperti zakat fitrah gitu. Kecuali memang seperti Saudi Arabia, zakatnya itu dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan seperti pajak. Maka di Saudi Arabia itu namanya Kementerian Zakat dan Pajak. Gitu. Coba kalau hanya Kementerian
zakat saja itu mungkin selama 7 bulan nganggur itu pegawai zakat kan. Kita nunggu haul setahun lagi pas Ramadan. Nah, bisanya kita tiap bulan beroperasi itu karena fikih zakatnya Qaradawi. Nah, di mana beliau kemudian merespon terkait dengan zakat gaji, zakat dari penghasilan pendapatan yang diserahkan kepada sesuai kulturnya. Kalau di Indonesia kulturnya sebulan sekali ya zakatnya sebulan sekali. Kalau di Eropa mungkin ada yang seminggu sekali, gajinya seminggu sekali gitu ya. Ya itu sebenarnya kita harus berterima kasih kepada Qaradawi sehingga kita bisa menciptakan lembaga zakat seperti lembaga zakat Selangor, PPZ, lembaga zakat negeri Kedah, Basnas, Laslas, itu semua inspirasi dari zakatnya Qaradawi. Maka mereka bisa beroperasi harian sebagaimana hariannya kantor-kantor atau institusi lain. Dan itu kan amil juga digaji secara bulanan juga. Nah, ini penting untuk kita sampaikan ya, fakta ya. Lah, lalu Indonesia, kita bicara Indonesia ini memang semula sebelum lahirnya Basnas Undang-Undang 38, ya lembaga zakat ini lahir dari yayasan-yayasan biasa saja. Silakan yayasan-yayasan itu yang sudah berizin Kumham ya, kemudian bisa mengelola dana sosial, dana masyarakat gitu ya. Ya, maka lahirlah dari semua yayasan-yayasan apa aja bebas kan. Dan yang kedua juga ada inisiatif dari pemerintah sendiri, tapi itu terbatas hanya zakat PNS saja. Maka lahirlah namanya BAS itu. Basis lah, BAS ini ya. Badan zakat, badan amil zakat atau amil zakat gitu ya. Nah, seperti itu. Atau lazis ada juga. Nah, tapi setelah Undang-Undang 38 lahir, maka lahirlah diamanahkan ada sebuah badan amil zakat yang pusat. Sebelumnya kan nggak ada pusat itu. Hanya Basda itu didirikan Basnas pusat. Beda nih. Basnas pusat gitu ya. Beda. Jadi waktu itu Basnas pusat, belilah Basnas. Kemudian impresnya oleh Gus Dur kan tahun 2001 itu berdirilah Basnas. Namun saat itu Basnas itu berdiri sendiri, independen. Basnas tidak terkoneksi dengan Bas provinsi, kabupaten kota, dan tidak bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan zakat nasional. Ya sendiri aja gitu. Sama dengan lembaga amil zakatnya pusat, pemerintah pusat. Nah, itu Undang-Undang 38. Undang-Undang 23 tahun 2011, nah ini lain. Basnas ditarik menjadi badan nasional. Jadi kalau badan nasional itu ya nasional, berarti seluruh aktivitas pengelolaan zakat menjadi tanggung jawabnya Basnas. Nah, itu tahun Undang-Undang 23 tahun 11 yang kita pakai saat ini. Dan undang-undang sebelumnya ini gugur. Undang-undang sebelumnya jadi tidak berlaku. Ketika Basnas diberikan kewenangan untuk mengelola zakat secara nasional dan bertanggung jawab secara nasional, ya namanya bertanggung jawab kan. Kalau bertanggung jawab berarti harus bisa mengontrol kan gitu. Mas Rizky diberikan tanggung jawab, berarti orang bertanggung jawab itu harus bisa mengontrol. Mengontrol siapa? Anak buahnya. Anak buahnya siapa? Ya anak buahnya tergantung. Kalau Mas Rizky itu panitia, berarti anak buahnya panitia itu. Nah kebetulan Basnas anak buahnya ini adalah Basnas provinsi, kabupaten, kota, dan las. Maka gitulah fungsi Basnas itu mengontrol mereka dalam fungsi namanya pengendalian. Ketika dia mengontrol, maka tentu diawali dengan sebuah kesepakatan bersama. Diawali dengan diskusi, rembuk, dan kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama itulah namanya perencanaan. Jadi disepakati di awal, dikontrol. Nah, itu perencanaan. Maka nanti pada ujungnya dilaporkan ke presiden pun satu pintu lewat Basnas. Itulah kenapa kemudian di samping eksekusi pelaksanaan tadi, Basnas juga diberikan fungsi pengendalian atau kontrol dan juga perencanaan karena memiliki fungsi tanggung jawab secara nasional. Kalau di dalam pasal 5 itu dikatakan bahwa pengelolaan Basnas adalah lembaga yang berwenang mengelola zakat di level ibu kota saja, Basnas pasti tidak diberikan kewenangan mengontrol, tidak diberi kewenangan untuk merencanakan. Nah, tapi di Undang-Undang Pasal 5 itu dikatakan bahwa Basnas adalah lembaga penegak nasional yang
mempunyai kewenangan mengelola zakat secara nasional. Disitulah dan melaporkannya kepada presiden melalui Menteri Agama. Itulah fungsi-fungsi itu diberikan. Nah ini supaya saya memberikan wacana ya, memberikan clearance pada teman-teman para pemirsa, para audiences ini, jangan sampai kita itu dianggapnya bahasa oleh FOS itu regulator, operator, auditor. Tidak, bukan begitu, karena memang kitalah yang diminta untuk bertanggung jawab. Logika sederhana beginilah. Seorang mahasiswa perempuan, terutama yang belum menikah, ketika mereka kuliah, apakah bapaknya nggak berhak untuk mengontrol? Oh, karena tanggung jawab perempuan itu dia di bawah ayahnya, kan gitu ya. Tapi ketika belum menikah, maka bapaknya wajib mengontrol gimana di sana, gimana waktunya ngapain saja dan sebagainya. Itu berhak, karena dia bertanggung jawab. Ketika punya tanggung jawab juga, ayahnya juga berhak untuk menyepakati di awal, kita sepakati ya nanti selama di kuliah nanti begini, kamu harus begini, kosen sini aja, ini. Itu dalam sepakati ya. Nah, karena dia punya tanggung jawab. Tapi kalau tanggung jawabnya sudah hilang, kalau seandainya Basnas sudah tidak mempunyai tanggung jawab nasional lagi, ya Basnas nggak akan diberikan kewenangan kontrol, nggak akan diberikan kewenangan perencanaan, itu otomatis. Itu saja sebetulnya. Jadi kewenangan-kewenangan tadi itu sebenarnya bukan double regulator, tapi semata-mata dalam rangka nanti ketika pertanggungjawaban presiden kita siap satu frekuensi, satu frame yang sama. Itulah ini yang kadang dipahami sama teman-teman POS ya. Tiba-tiba langsung dikatakan 3 kali. Ini penting saya sampaikan supaya frame kita sama. Itu Undang-Undang 23. Nah, ketika Basnas juga memiliki tanggung jawab untuk melapor ke presiden, maka kita juga bertanggung jawab untuk melihat perkembangan, untuk menjaga tren ke arah yang maju, ya kan? Untuk menjaga tren ke arah yang maju. Jangan sampai pengelolaan zakat di Indonesia ini mundur, ya setback. Tapi kita jaga supaya pengelolaan zakat ini terus meningkat di Indonesia. Maka dibentuklah namanya Pusat Kajian Strategis Basnas. Itu tujuan awalnya untuk bisa menjaga tren pengembangan terus. Nah, di dalam kita menjaga supaya perkembangan zakatnya terus melaju ke depan ya, terus meningkat, maka diperlukan alat instrumen untuk menilainya, instrumen untuk memotretnya. Apa itu? Itulah namanya indeks zakat nasional. Maka Pak Irfan Syokri saat itu tahun pertama membentuk Puskas itu beliau langsung memerintahkan kepada kita ini. Waktu itu saya masih wakil direktur ya, masih wakilnya Pak Irfan Syokri, merumuskan namanya indeks zakat nasional. Kita buat instrumennya. Karena semua juga begitu. Coba kita lihat, Kemendagri pasti punya indeks inflasi, kan begitu. Indeks A, indeks ini. Guna apa? Guna mengontrol daerah-daerah itu supaya tetap maju gitu ya. Semua Kemenkes juga pasti punya indeks akreditasi, semua ada. Nah, kita juga punya namanya indeks zakat nasional untuk menilai bahwa seluruh anggota Basnas pengelola zakat ini kita bisa potret dan kita arahkan supaya bisa berkembang gitu ya. Nah, indeks zakat dan sekarang itu sudah masuk ke indeks zakat nasional versi 3. Mohon maaf ya kalau saya bicara kadang-kadang panjangan pengantarnya. Apa itu supaya nyambung. Kenapa kita perlu indeks zakat nasional? Karena sekali lagi kita punya fungsi pertanggungjawaban nasional. Kalau kita nggak punya fungsi pertanggungjawaban nasional, nggak perlu bikin indeks seperti ini. Nah, yang bikin indeksnya ya nggak ada. Tergantung siapa nanti yang diberikan pertanggungjawaban nasionalnya. Nah, kebetulan sekarang ini adalah Badan Amil Zakat Nasional. Next berikutnya Mbak. Ayo Rifda, next Rifda. Ya, ini milestone kita. Ya, tahapan-tahapan sampai dengan hari ini kita sudah masuk ke versi 3. Kenapa versi 3? Ya, untuk mengupgrade ya living document. IZN ini normalnya per 3 tahun akan diupgrade. Kenapa? Karena kita ingin memberikan guidelines atau memberikan garis panduan, semakin tahun harus semakin maju, semakin tahun semakin meningkat standar kita. Jadi ini tahun kedua ya kita mengimplementasikan IZN versi 3. Setahun lagi nanti 2026, setelah itu kita upgrade
versi 4 begitu. Itulah pertanda bahwa lembaganya maju, lembaganya berkembang. Tapi kalau indeksnya ini dilupakan gitu kan, nggak ada alat instrumen penilaiannya, bahkan nggak pernah dinilai juga, dibiarkan, yang kolaps pun juga nggak ya dibiarkan aja begitu. Nah, tandanya berarti lembaganya lemah, lembaganya berarti nggak berkembang. Nah, kalau sama lah ya, aplikasi kan begitu juga ya Mas Rizky, itu aplikasi tiba-tiba Zoom versi 5, Zoom versi 6, berarti aplikasi ini, ya berarti aplikasi ini ada yang jagain, ada yang ngembangin. Berbeda kalau aplikasi ini kok tiba-tiba aplikasinya error, mati, nah berarti tandanya berarti aplikasi ini nggak ada yang jagain ya. Ya sama. Pak Hasbi maaf Pak, termute Pak. Oh termute, Ya, ya oke. Jadi versi ini menandakan bahwa lembaga zakat kita ini berkembang, ya. Lembaga zakat ini terus berevolusi, terus berinovasi, gitu ya, seperti itu. Ya sama lah ya kayak sekarang iPhone 16, ya berarti iPhone ini berkembang, ada yang mengembangkannya. Apa berbeda sama Nokia gitu dulu kan sampai mati kan, karena emang jadi tanda versi ini tanda bahwa kita terus jaga kualitasnya, terus tingkatkan juga kapasitasnya. Next berikutnya. Ya, ini ketua kita ya, Prof. Nur Ahmad. Nah, beliau yang sekarang punya tanggung jawab besar untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat nasional kepada Presiden. Ya, ada salah-salah pengelolaan zakat ya salah beliau, dosa beliau ibaratnya begitu ya. Maka beliau itu selalu bahwa di pundak saya ini tanggung jawabnya besar sekali, mempertanggungjawabkan 40 triliun dana zakat yang dihimpun. Next berikutnya. Ya, ini saya kira dibaca saja nanti ya. Ini instrumen IZN yang kita upgrade sampai versi 3 ini tetap ya ada dua dimensi ya, mikro makro, lalu setiap dimensi ini ada indikator ya, setiap indikator ada variabel-variabelnya, yaitu secara normal saja sebagaimana indeks pada umumnya ya, seperti itu nanti bisa dibaca. Kalau makro ini melihat wilayah ya. Yang kedua juga selain bahwa kita punya tanggung jawab nasional, juga Indonesia ini luas sekali. Tanpa instrumen alat ukur, instrumen penilaian, kita nggak bisa ngukur seluas ini wilayah Indonesia. Maka fungsinya ada IZN ini supaya kita bisa membandingkan. Coba nilai satu dengan nilai yang lain gimana dengan standar yang sama. Oh, ini lebih maju. Oh, ini kurangnya di sini dan sebagainya. Jadi ini juga untuk bisa melihat perkembangan zakat di Indonesia yang sangat-sangat luas sekali dengan satu undang-undang. Kalau di Malaysia itu masing-masing negeri masih mempunyai undang-undang sendiri-sendiri. Singapura pun kecil kan, Brunei pun kecil. Di negara Arab pun ya nggak sebesar kita. Ya, nggak sebesar kita. Di negara-negara besar kita ya Rusia belum ada undang-undang zakat. India belum ada undang-undang zakat. Ya. Amerika belum ada undang-undang zakat. Australia belum ada undang-undang zakat. Pakistan ada. Cuman Pakistan ini zakatnya sebenarnya kayak Saudi. Tapi dia terlalu terlalu rigid, terlalu birokratis sehingga kayak nafasnya tuh nggak ada, nafas keluarnya nggak ada. Nah, ibaratnya kalau kita tuh dana zakat diterima langsung masuk ke Mensos gitu aja. Jadi sudah seperti itu. Jadi kalau kita kan masih dana zakatnya masih diperlakukan sebagai dana pendamping APBN. Nah, jadi kita juga harus hati-hati. Ada plus minusnya. Kalau zakat ini masuk ke APBN, nanti jadi nggak fleksibel lagi, nggak bisa lagi dikelola secara fleksibel ya. Ada orang sakit, nggak bisa Pak, dana zakatnya udah diplot untuk ini, nggak bisa dipakai, gitu kan, nggak bisa. Sama kita jaga yang liberal pun jangan, karena zakat itu area negara, tapi terlalu strict pun jangan juga. Maka Malaysia ini bagus sebetulnya. Dana pajaknya menjadi otoritas pemerintah federal gitu ya, pemerintah Kuala Lumpur ya, persekutuan, pemerintah persekutuan ya, tapi zakatnya menjadi otoritas pemerintah federal, pemerintah sendiri. Itu supaya tadi menjembatani antara zakat ini juga jangan kemudian
100% menjadi dana negara dan pengelolaannya pun seperti pengelolaan negara. Nah, karena kalau pengelolaan negara kan by pagu, by musrenbang dan sebagainya akan sulit nanti. Nah, maka ini kita jaga seperti itu. Di Indonesia kita jaga seperti itu. Jadi dana zakat ini meskipun sekarang sudah hampir masuk keuangan negara, tapi secara pencairannya ini kita usahakan betul, bisa fleksibel dan bisa digunakan dalam mekanisme yang lain dalam keuangan negara pada umumnya, ya, supaya kita bisa membantu secara cepat. Next berikutnya aja, Mbak Rifda, terus ya. Ya, hasilnya sudah kita publikasikan, nanti silakan. Ya, ini kalau kita lihat secara nasional ya, ini nilai nasional. Ya, tentu indeks itu kan tergambar dari sini. Jadi ternyata kalau kita potret dengan IZN versi 3, itu pun juga ya nggak kuat-kuat amat ya. Artinya katakanlah standar minimal itu 50. Dan kita dapatnya 40 sekian kan, nggak sampai 50. Artinya memang karena ini kan nilai agregat nasional. Dan kita bisa katakan bahwa ya lembaga zakat kita belum merata kemampuannya. Kita akui, dari sini kelihatan. Tapi kalau untuk Bas Pusat, Basnas CKI, Basnas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kuat-kuat semua. Nilainya udah A semua itu, 80 ke atas semua. Tapi kalau kita lihat di sana, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua, Papua Barat, Sumatera sana juga ya, Sumatera Utara dan sebagainya, Maluku, Manado sana kan, Bali, ya berat. Maka untuk bisa naik ke 0,70 aja berat sekali, itu masih 0,4 sekian kan, nggak sampai 50. Nah itu menandakan bahwa ini koreksinya dapat. Meskipun kita bangga Indonesia ini berkembang terus pengelolaan zakat, tapi kita juga harus koreksi bahwa belum merata, masih di beberapa tempat saja di Indonesia. Ini secara agregat nasional, tapi kalau dipreteli satu-satu ya gede pasti. Pusat ini kita 0,88, hampir 1. Tapi pusat saja. Nah ini PR kita ke depannya ada ya, bagaimana memeratakan pengelolaan zakat ini di daerah-daerah ini yang merata. Nah itu kan PR. Nah ini hasil ZN begitu. Kelihatan dari sini. Berikutnya, next. Ya, kita bisa lihat ya, per provinsinya di sini bisa kelihatan dimensi makro mikronya, ya, mana yang besar, mana yang kecil ya, bisa kita baca sendiri nanti. Next berikutnya saja. Nah ini, sekarang juga kita berikan ke masing-masing lembaga zakat, Basnas, LAS, hasil seperti ini. Mana yang merah-merah, wajib diperbaiki, wajib dikoreksi, tahun depan jangan merah lagi. Yang kuning, ini perbaiki sampai ke warna hijau, itu terbaik. Jadi ini sebagai rekomendasi bagi mereka, sebagai masukan ya, untuk menjamin bahwa pengelolaan zakat ini terus melaju. Jangan sampai malah mundur pula. Kalau mundur ya kasihan. Indonesia kan ini kan negara, kalau kita biarkan mundur ya itu bakal nanti mempengaruhi pengelolaan zakat nasional makin mundur. Kalau pengelolaan zakat makin mundur, lembaga zakat mundur, organ pemerintah mundur, ya pemerintah pun ikut mundur juga gitu ya. Jadi ini tidak sesuai dengan visi pemerintah yang terus berkembang dan apalagi visi Indonesia Emas 2045. Maka kita terus berikan nilai seperti ini sebagai masukan dan koreksi untuk mereka. Kita kasih rekomendasi yang merah-merah harus diperbaiki. Berikutnya next. Nah ini yang merah-merah juga banyak. Biasanya yang merah itu banyak nih dampak zakat. Dampaknya lemah. Nah, Pak Hazi pakai apa untuk dampak zakatnya? Untuk dampak zakatnya menggunakan, karena kita instrumennya instrumen pengentasan kemiskinan, maka kita benchmark ke BPS terkait dengan bagaimana BPS menghitung pengentasan kemiskinan. Lah mereka menggunakan metode P0, P1, P2, P3. Kayak semacam headcount index, income gap ratio, ya, standar seperti itu. Namun yang kita modifikasi adalah standar kemiskinannya. Karena gini, boleh nggak dana zakat itu untuk orang yang pendapatannya 4 juta? Boleh. Selama dia belum nisab, boleh dia mendapatkan dana zakat. Syariahnya bolehkan. Tapi pemerintah boleh nggak orang dapat bansos pendapatannya di bawah, di atas garis kemiskinan? Nggak boleh. Karena pemerintah itu standarnya garis kemiskinan. Nah kita kan nggak begitu. Zakat kan standar syariah. Nah itu dia. Maka kita modifikasi di dalam
properti lainnya ini kita modifikasi dengan menggunakan standar Muzaki, Atrifaya, ya termasuk juga kemiskinan BPS dan juga kemiskinan ekstrim. Itu modifikasi kita, karena selama dia bukan nisab boleh menerima dana zakat, tapi kalau dia di atas nisab nggak boleh, karena itu Muzaki. Syar'inya tidak bolehkan gitu ya. Enggak Pak, lembaga zakat harus dana zakat harus mereka yang di bawah garis kemiskinan BPS saja, itu pun juga kurang adil. Karena syariah membolehkan, syariah masih memberikan ruang. Siapa tahu justru yang membutuhkan itu mereka-mereka yang kelas nanggung ini. Nanggung itu apa ya? Di atas garis kemiskinan BPS, di bawah nisab, tapi juga nggak cukup juga. Nah ini kan siapa tahu mereka lebih membutuhkan kan? Maka zakat sudah masuk, masih boleh tadi. Berikutnya nih, next berikutnya. Saya sampai jam 14.30 maksimal ya. Tapi nanti pas tanya jawab, karena saya mau jalan juga nih Mas Rizky ya, ke PTIK. Siap, Nah Pak, ini, siap. nah ini juga kita lihat di sini beberapa publikasi IZN di media-media juga cukup masif ya. Alhamdulillah, makasih teman-teman. Next berikutnya. Ya, termasuk juga mahasiswa S2, S1, S3 yang menggunakan IZN sebagai perangkat studinya. Tapi gini, saya disclaimer dulu ya, maksudnya yang di mahasiswa itu jangan hanya menghitung udah sama kita. Tapi bagaimana mengolah bahasa Gibrannya itu menghilirisasi IZN ini, gitu ya. Bagaimana membuat matang lagi IZN ini, dimodifikasi dan di matchkan dengan indeks yang lain. Coba IZN dan matchkan dengan indeks yang lain. Misalnya modifikasi boleh, modifikasi IZN boleh, kawin silang indeks boleh, atau di indeks IZN dibuat indeks lagi boleh. Jadi modifikasi dari indeks IZN ini sebagai bahan saja, bahan mentahnya. Nanti dihilirisasi dibuat produk baru yang lebih mantap, lebih enak gitu. Itu kelas S2 lah. S3 bisa membandingkan provinsi-provinsi, kemudian dimodifikasi lagi data-datanya time series semuanya, dan pakai alat analisis juga yang kuat. Bisa sebetulnya, terutama dikaji dampak itu. Nah itu harapan saya, karena kan kalau hanya IZN, sowat, selesai IZN udah kita potret. Tapi bagaimana itu diolah lagi, dimasak lagi, dimodifikasi, dikawin silang dengan indeks yang lain, sehingga jadilah sebuah produk baru. Cloning nggak apa-apa ya, produk baru cloningan gitu yang itu bisa memberikan warna, bisa memberikan masukan untuk memperkuat perkembangan zakat ya, bisa seperti itu. Atau jadi kan kita kan pakai indeks komposit, ada di sana indeks tata kelolanya saja, ada indeks dampak zakatnya saja, ada indeks kelembagaannya saja, itu ambil aja beberapa komposit itu. Misalnya indeks komposit ZN diambil kelembagaannya saja, dimatchkan dengan yang lain gitu, dikaji dan sebagainya, keluarlah nanti hasil studinya S2, S3. Kalau S1 ya, kalau S1 ya bisa mengambil beberapa part kompositnya gitu ya, lalu diukur sendiri bisa ya, kayak gitu. Ya, next berikutnya. Ya, next berikutnya. Apa ini? Oh, yang tadi saya sampaikan. Ini hanya sekedar untuk menginformasikan bahwa kita juga mengukur dampak zakat menggunakan teori BPS ya, yang selalu mereka gunakan. Next berikutnya, plus juga CIBES. Ya, ini nanti kita namakan dengan indeks zakat Basnas ya. Next berikutnya. Ya, berikutnya saja terus. Ya, ini juga sama, rentetan properti. Sebenarnya ini asumsi antara without and with zakat intervention berapa tahun bisa lepas, dan without berapa tahun bisa lepas. Next berikutnya. Oh, ada juga ini di samping yang sifatnya itu kuantitatif ya, different indifferent dalam bentuk rupiah per rupiah income. Kita juga menilai juga dari sisi budaya produktif, atau lebih ke intangible-nya lah, intangible ya. Intangible-nya kira-kira perubahan budaya apa, keaktifannya seperti apa gitu. Next berikutnya. Ya, next aja berikutnya.
Next saja. Ya, ini piramida mustahik lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah yang saya sebut tadi. Selama dia di bawah muzaki, ya boleh-boleh saja untuk mendapatkan zakat. Nah, ini tangga-tangganya. Tangga-tangga, kalau bahasa Busaidah itu moving out of poverty. Jadi bergerak sampai kepada tahap tidak miskin lagi gitu ya. Nah, sampai muzaki, paling atas muzaki itu. Yang berapa ini? Yang di skill 8 itu muzaki. Nah, maka bagi kami sebenarnya ketika mereka itu lepas dari ini, yang sebelah kanan ya, jaring-jaring itu namanya jaring lah, Pak. Zona lah, Pak. Lepas dari zona itu aja udah kami anggap berhasil mentas dari kemiskinan, gitu ya. Tidak perlu sampai ke jadi muzaki, enggak. Cukup bisa melewati jaring itu kita sudah anggap mereka sudah lepas dari garis kemiskinan. Next berikutnya. Ya, berikutnya lagi. Lah, ini kalau kita petakan ya. Nah, ini tadi saya bilang, ini kalau kita ambil satu saja tata kelola. Jadi kita sekarang mau memotret bagaimana tata kelola. Tata kelola itu meliputi operasi, pengumpulan, pertumbuhan pengumpulan, perencanaan, sertifikasi, pengelolaan keuangan, kayak sekali, ISO dan sebagainya itu tata kelola atau manajemen. Nah, jadi kita mengeluarkan satu indeks komposit dalam ICT itu, kita hanya memotret dari satu sisi saja, itu indeks tata kelola atau indeks manajemennya. Kita lihat ya. Nah, di sini kita coba buat rentang kelas A, B, C, D. Nah, kita lihat ada berapa basnas yang tata kelolanya bagus, dan berapa tata kelolanya kurang bagus. Coba next berikutnya. Inilah fungsi di sini, fungsi ZN begini. Kita bisa melihat, kita bisa mengecek tata kelola mana yang bagus. Coba yang A dulu, yang pertama. Yang A, yang B, sebelumnya. Sebelumnya. Jangan seterusnya, sebelumnya. Nah, ini dia. Kita lihat ya, untuk provinsi. Nah, ini Rizky bisa ngecek di sini. Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, Jawa Barat ya, Banten, Jogja, Jawa Timur, B. Itulah tugasnya mereka, gimana caranya mereka yang masih di C ini harus ke B minimal lah. Papua Barat, Maluku Utara gitu. Nah, inilah fungsi ZN. Akhirnya kan bisa mengarahkan mereka. Bisa kita bukan menegur, tapi bisa memberi masukan. Ini loh, hasil Bapak sedangkan harus ke atas. Itulah tugas ZN. Kalau tanpa ini kita nggak bisa mengukur tanpa standar yang sama. Nah, dengan demikian kita kan menggiring ke yang terus maju, terus berkembang, gitu ya. Nah, yang masih PR ini NTT wajar ya, masih kelas D. Jawa Timur dikit lagi nih, masuk kelas A nih, dikit lagi 75. Nah, satu poin lagi. Riau nih masih Kalimantan Tengah, Bangka Belitung ya. Ini adalah hasil kita dorong semua itu yang masih B itu ke A. Next berikutnya. Sekarang kabupaten kota, lihat tuh yang A ya. Nah, ini ya. Jadi kalau Mas Rizky tanya, basnas mana yang tata kelolanya udah bagus, manajemennya sudah kuat, inilah. Baru, Banyumas, Surabaya, Kendal, bagus-bagus ya, 82. Ini tata kelola saja. Kita exclude dari IZN ya, kita kompositnya kita ambil tata kelola saja. Nah, ini baik. Majalengka, Mataram. Next berikutnya. Nah, ini yang kelas mana nih? Ya B. Nah, B ini kita minta nanti naik kelas ke A. Kan gitu, sehingga mereka kan maju. Dinilai Pak Hasbi, dinilai direktur kajian, udah kami kemarin nilainya 73, tahun depan 75 deh. Akhirnya kan bisa ada motivasi berkembang. Karena ada yang ngecek, ada yang motret. Berbeda kalau dibiarkan gitu kan. Oh bagus, mau nggak bagus, dicuekin aja, dibiarkan aja gitu. Ya mereka nggak berkembang juga, nggak ada nilai ini katanya. Nah sekarang kan kita ada yang ngecek. Bandung ya masih B nih. Nah Bandung nih. Padahal kota ya. Nunukan, Madiun dan sebagainya. Silakan nanti mereka cek. Berikutnya, next berikutnya udah. Next berikutnya. Ah ini sama juga nih masih nah yang C. Nah apalagi yang C nih. Oke. Yang C apalagi nih. Itu kelihatan ya, mana bahasanya tata kelola masih rendah. Itu ngeliat aja. Teluk Bintau, Barito Utara, Toli-Toli. Ya di bawah itu kalau nggak percaya coba cek sendiri. Pasti kecil. Mungkin
SDM-nya kurang layak, kurang banyak SDM-nya gitu ya. Seperti itu. Kantornya kurang bagus gitu ya. Kurang strategis. Ya, ini kita dorong mereka yang masih C ini naik ke B, yang B masih naik ke A. Yang D kupang ya, D wajar lah. D saya kira wajar. Terus next yang D ya. D masih wajar karena kan mereka posisinya di daerah minoritas. Next berikutnya. Nah, sekarang LAS. Jadi kalau masih tanya, menurut IZN LAS mana yang bagus tata kelolanya? Itulah dia. Rumah zakat dan rumah yatim. Nah, selebihnya bagus juga, cuma masih kalah dengan itu. Berlomba kok, silakan. Ini fastabiqul khairat. Lomba-lomba tapi dalam arti ya yang baik ya. Lajismu masih kecil tuh, 0,61. Ya silakan diperbaiki. Sidogiri masih C, Sidogiri masih PR, ya masih baru ya. Nah itu B2 Alpha pun masih B, 0,70. Semua itu kita nilai. Berikutnya, LAS provinsi. Ya, ini nilainya. LAS Asalam Jayapura, LAS Nurul Fikri, Palangkaraya. Next berikutnya. Kap kota juga sama, kita cek dulu ya. Next berikutnya. Nah, cukup. Nah, saya kan cukup. Itulah pentingnya IZN ya, teman-teman sekalian. Mas Rizky, Mbak, Mas sekalian ya. Oh ya, terakhir nih iklan. Nah, Anda bisa ini. Iklan terakhir nih Mas Rizky ya. Tahun ini kita juga Ya, Pak, mengadakan monggo, Pak. acara ICONS. ICONS ini International Conference of Zakat. Nah, ini kita adakan annually setiap tahun dan tahun ini sudah ke-8. Nah, sudah ke-8 dan tempatnya di Bandung, di ITB. Kita kemarin dikasih ruangannya tuh yang Ganesha itu, yang muat sampai 2000 peserta ya. Jadi silakan yang belum daftar ya, yang ada di sini daftar ya, kalau bisa sekaligus papernya kirim juga. Insya Allah papernya kita akan terima lah, khusus yang hadir pada kesempatan kali ini ya, yang submit paper kita terima untuk bisa dipresentasikan di ICONS ke-8. Yang kepilih dari yang kita terima itu akan kita muat di jurnal internasional zakat atau jurnal ITB atau jurnal yang lainnya. Selebihnya kita pasti publikasikan di persidangan internasional. Itu ya kurang lebih dari kami, Mas Rizky. Terima kasih sekali lagi atas undangannya. Nggak tahu, saya kayaknya mau jalan juga ke PTIG nih habis ini. Jadi nanti untuk pertanyaannya gimana ya? Paling 1-2 boleh lah. Selebihnya nanti yang jawab Mbak Anda atau Mbak Rifdan. Ya saya akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asbi atas pemaparannya, insightful discussion-nya. Mungkin sebelum Pak Asbi nanti terburu-buru untuk beranjak gitu ya, kita izin untuk foto bersama lagi ya, Ustaz Nasar ya Pak, dengan Pak Hasbi. Tadi di awal kita belum sempat berfoto bersama. Boleh. Mungkin pada Bapak Ibu persilakan untuk menyalakan kameranya kembali. Kita mengambil gambar, mengabadikan momen bersama dengan Ustadz Nasar dan Ustadz Hasbi, pembicara kita pada siang hari ini. Monggo Bapak Ibu, silakan. Mbak Vivi, boleh Mbak dibantu Mbak? Baik. Oke, sudah semuanya? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima Sip. kasih. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Ya, Baik, makasih ya. pada para Bapak Ibu sekalian, mungkin jika ada pertanyaan sedikit atau tanggapan gitu ya terhadap diskusi bersama pembicara kita, mungkin untuk Boleh, silakan. Asbi, silakan 1-2 menanggap atau ingin bertanya, dipersilakan. Nah, buru oleh waktu pasti. Boleh, silakan, kalau ada boleh, silakan. Jika ada boleh. Ada? Kayaknya nggak ada Mas, cukup berarti. Siap, sepertinya untuk pertanyaan di kolom chat untuk Pak Nasar, nanti kita akan boleh. Pak Nasar berarti ya. Saya izin dulu ya, Mas Rizky ya. Siap Pak Asmi, terima kasih banyak Pak atas motor ya. pemaparannya. Insya Allah nanti kita akan promosikan Icons juga Pak, supaya Makasih. hasil karya dari akademisi kita bisa
Ya, makasih Mas. diseminasikan di konferensi. Terima kasih Ya, banyak izin Pak ya. Asfi. Ya, Bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, para Bapak Ibu sekalian, kita teruskan ke sesi Q&A dan discussion bersama pemateri kita yang masih ada, Ustadz Nasir Akbar. Ada pertanyaan Pak, izin di kolom chat Ya, dari Pak Lukmanul Hakim. Monggo Pak, kalau ada sama tanggapan dari Ustadz Nasir. Dengan diberikannya wewenang setiap negeri untuk mengelola zakat, apakah ada budaya kompetisi antar negeri dalam program penghimpunan dan pendistribusian layaknya las swasta di Indonesia yang berlomba-lomba dalam inovasi kegiatannya? Nggak, Pak. baik. Eh, ini mohon bantuan yang lebih tahu ya terkait dengan hal ini. Apakah ada budaya kompetisi di antara lembaga zakat antara negeri? Harusnya ada ya, yang namanya kompetisi itu harusnya ada, dimanapun itu pastinya ada. Apakah ada award sendiri? Saya belum tahu. Mungkin ada yang bisa memberikan ini, seperti award mana negeri yang terbaik, seperti itu. Saya belum mendengar. Sayanya mungkin tidak terlalu melihat lebih jauh. Mungkin Rizky yang kemarin sempat hadir di WZWF Kedah ya, mungkin apakah ada informasi berkaitan dengan hal itu. Yang jelas Selangor ini termasuk yang paling besar. Selangor sama wilayah Persekutuan itu adalah lembaga zakat yang paling besar di Malaysia. Itu yang seringkali menjadi percontohan karena negerinya kaya, zakatnya juga banyak, besar, sehingga program-programnya juga lebih inovatif, dan itu yang biasanya menjadi percontohan. Saya kurang tahu persis, mungkin ada yang bisa menjawab lebih ya. Oh, Sustainability Award. Ini bukannya kampus itu, Bu Lelati Syarifah, yang IAUM dapat Sustainability Award, atau lembaga zakat juga ada? Oh, ada kayak CSR Malaysia Award. Oke. Tidak spesifik ke lembaga zakatnya ya, di mana kalau kayak IZN itu kan tadi belum ada ya, IZN di Malaysia. Jadi memang pengukuran impact itu baru ini nih, lagi rame memang di Malaysia, di IUM sendiri. Saya beberapa kali diskusi juga, mereka lebih tertarik kepada pengukuran impact sebenarnya. Hanya kalau kayak disertasi saya nggak ke arah impact, jadi mereka juga nggak terlalu tertarik gitu. Jadi sebenarnya sekarang arahnya ke pengukuran impact. Jadi kalau kita ada riset-riset yang berkaitan dengan dampak, dan Indonesia dalam hal ini memang yang terdepan. Dari sisi keuangan syariah untuk perbankan memang kita banyak belajar dari Malaysia. Tapi kalau dari zakat, kemudian wakaf, keberanian negeri kita luar biasa. Keberanian ya dalam hal pembuatan indeks dan lain sebagainya. Ini tadi menarik, ini kayak lembaga zakat Selangor yang disampaikan oleh Bu Leila Syarifah. Ini menang untuk CSR Malaysia Award. Nah, ini untuk untuk berkaitan dengan CSR, berarti ini berkompetisi tidak hanya dengan lembaga zakat saja, berarti dengan lembaga CSR yang lain. Mungkin Bu Syarifah mau menambahkan secara verbal, mungkin bisa menyampaikan gitu ya. Silakan. Monggo Bu Syarifah, karena kita ini sesi diskusi terbuka untuk siapapun yang ingin menyampaikan tanggapan. Monggo Bu Lelati Syarifah, kalau ada tambahan insight yang bisa diberikan. Ya tadi kalau untuk yang zakat wakaf forum itu memang tahun lalu di Kedah ya Pak Nasir, tahun 2023. Tapi terkait apakah ada kompetisi yang mengukur atau istilahnya mempertandingkan kualitas manajemen di Malaysia, Allah alam kurang tahu. Tapi kalau untuk dari segi eh, kompetisi ya Indonesia lebih aktif ya Pak. Karena tadi juga Betul, betul. di Indonesia tadi juga Pak Hasbi sampaikan ada Icons yang pada tahun ini diselenggarakan atau dikerjasamakan dengan mitra kampus di ITB Bandung gitu ya Pak. Itu aktif setiap tahun. Eh, untuk kompetisinya
posternya tadi udah di-share ke Mbak Vivi ya Mbak. Boleh di-share screen Mbak tadi. Ada pesan sponsor juga mungkin tadi Bapak Ibu ada yang terlewat. Saya ada satu lagi ya. Sebenarnya untuk mengukur work zakat performance itu ada juga ini juga ada WZPI, Yep. World Zakat Performance Index. Kalau saya tidak salah, saya pernah terlibat 2 kali dalam penyusunan untuk melakukan interview dengan beberapa lembaga zakat di berbagai negara yang menjadi anggota dari WZPF. Nah, kebetulan Malaysia rasanya tidak kita interview ya waktu itu karena yang kita interview itu banyak kan malah dari Nigeria, dari Ghana, kemudian dari Inggris. Bagaimana non-Muslim countries, mereka itu ada peningkatan awareness dari masyarakat. Dan mereka mengakui bahwasanya awareness dari masyarakat Muslim di sana itu juga masih sangat rendah berkaitan dengan zakat itu sendiri, itu masih sangat rendah. Dan itu menjadi suatu tantangan bagi mereka. Dan pada masa COVID sendiri itu beberapa negara ada yang sangat mengalami penurunan tajam dari sisi penghimpunan zakatnya, tapi ada beberapa negara yang justru mengalami peningkatan. Jadi memang seperti Indonesia, zakat agak naik ketika masa COVID. Tapi di beberapa negara yang lain, banyak kan malah justru mengalami penurunan. Kita sempat hitung World Zakat Performance Index-nya itu, apakah sudah dipublikasikan oleh Basnas, saya kurang tahu persis. Tentu saya kalau nyari filenya nanti lama lagi ya. Saya termasuk yang buat laporannya untuk World Zakat Performance Index. Hanya kita beberapa belas lembaga zakat saja yang bersedia untuk kita wawancarai. Nah, ini kalau semakin banyak yang bisa diwawancarai, Indonesia hanya mungkin 2 atau 3 lembaga zakat saja yang kita wawancarai. Kalau semakin banyak yang bisa diwawancarai akan lebih bagus lagi. Kita bisa membuat performance index bukan hanya skala Malaysia atau skala Indonesia, tapi Dunia ya Pak. dunia. Insya Allah. Berarti inisiasi dari World Zakat Performance Index ini memang juga dari bersama Basnas ya Pak, dengan bekerja sama dengan para akademisi ya Pak. Iya, Betul. siap. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Ahmad Mahfuzi baru masuk tadi ya. Izin bertanya untuk narasumber, apakah indeks zakat nasional termasuk di dalamnya menggunakan model atau pola sustainable competitive advantage? Sebenarnya sudah eh, meninggalkan Zoom sepertinya Pak. Mungkin Pak Nasir ada insight atau dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada teman-teman dari Puskas Basnas atau dari Departemen Kajian dan Pengembangan Basnas yang masih stay di Zoom mungkin yang ingin memberikan klarifikasi, monggo dipersilakan. Udah ada sepertinya, ada tanggapan Pak Nasir mengenai pertanyaan terakhir kita ini Pak? Saya belum dengar itu, tapi yang saya tahu CIBES Index yang masuk ya. Ya, CIBES salah satu indikator dalam mengukur ZN. Ini terkait dengan beberapa kaji kali bimbing dampaknya ya Pak? mahasiswa ya. Iya, Ya. terkait dengan dampak secara ekonomi dan sosialnya ya. Untuk sustainability, saya belum lihat. Nampaknya tidak ada. Mungkin yang bisa dimodified lah nanti. Ya. Yang tadi didorong juga ya Pak oleh Pak Hasbi bahwa IZN ini bisa dimodified oleh para akademisi begitu ya Pak, untuk terus bisa di-exercise supaya ada hilirisasi produknya menjadi indeks lain atau kaji dampak lain, impact evaluation lain yang memang bisa bermanfaat untuk pengukuran peningkatan kualitas dari lembaga manajemen zakat. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya izin untuk menutup diskusi kita pada kesempatan webinar siang hari ini. Izin saya mengingatkan kembali pesan sponsor ya dari kawan-kawan di Basnas, dari Pak Hasbi, ada hajat besar juga bulan depan dari Basnas yang dikolaborasikan juga dengan World Zakat Forum, gitu ya. Dan pada tahun ini dikerjasamakan dengan mitra kampus yaitu Institut Teknologi Bandung di ITB. Hajat tahunan mengenai International Conference on Zakat atau yang dikenal dengan ICONS. Jadi silakan
Bapak Ibu, rekan-rekan, akademisi, praktisi di lingkungan zakat bisa mensubmit ide-idenya, paper-papernya. Deadline-nya 17 November dan acara icons-nya 17 ya, 17 sampai 19 Desember 2024. Infonya di Ganesha ITB gitu ya. Untuk selengkapnya juga di-share di kolom chat oleh Mbak Vivi terkait link informasi dan submission paper acaranya. Izin mengingat kembali untuk para hadirin untuk mengisi link presensi yang ada. Nanti insya Allah semua materi yang disampaikan oleh pemateri kita, oleh Ustadz Nasir Akbar dan Rasbi Zainal akan kita share ke email Bapak Ibu masing-masing ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas semua peserta hadirin yang hadir. Wabil khusus Pak Faza, Pak Nasir Akbar, ada Ustadz Tuba Jazil, ada Mbak Lutfi Yahuda, Mas Fari Abrar, Mbak Lelati Syarifah, dan Pak Wahyudi, kepala bidang kami, dan seluruh teman-teman dari DPW IAI Malaysia, seluruh rekan-rekan akademisi, rekan-rekan praktisi yang hadir di lingkungan zakat, maupun seluruh sobat Eksyar dimanapun Anda berada. Semoga pada acara hari ini, webinar kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa diberikan tambahan ilmu dan keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.